Katanya hipnoterapi itu bisa buat kejahatan. Atau ada yang bilang hipnotis itu mengendalikan pikiran orang lain. Menarik bukan? Yuk kita belajar tentang 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu belajar hipnoterapi. Tatap mata Ojan. Dalam hitungan 3, kamu akan nonton video ini sampai akhir. Oke, untuk teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 3 hal yang wajib kamu ketahui sebelum kamu belajar hipnoterapi. Dan saya akan memandu Anda untuk mengenal ilmu hipnoterapi ini. Jangan kemana-mana, check it out. Salam Trends. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Richard Dedi Syafruddin Afandi, seorang grafolog, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia, dan saya juga adalah seorang hipnoterapis. Hari ini kita akan membahas tentang hipnoterapi. Banyak yang bertanya pada saya, apa itu hipnoterapi dan bagaimana sih sebenarnya hipnoterapi ini bekerja? Oke, saya akan membahas 3 hal yang wajib kamu ketahui sebelum kamu memutuskan untuk belajar hipnoterapi atau melakukan terapi hipnoterapi. Jadi yang pertama, hipnosis atau hipnoterapi gitu ya, itu adalah ilmu di mana kita mempelajari tentang pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Kalau dari segi istilah sendiri, hipnos atau hipnosis atau hipnos awal katanya itu berasal dari kata hipnos yang berarti tidur atau dewa tidur di Yunani gitu ya. Tapi hipnosis sendiri sebenarnya tidak identik dengan tidur. Bahkan orang yang dihipnosis itu tidak tidur. Tadi ada kata sugesti. Sugesti itu apa sih? Apakah sugesti itu bisa membuat orang harus melakukan sesuatu? Kita ambil dari kata dasarnya. Sugesti atau suggestion. Suggestion artinya adalah saran. Nah, jadi kalau dari kata aslinya saran, berarti kalau misalkan saran boleh diterima, boleh tidak dong? Nah, benar. Jadi kalau misalkan hipnoterapi itu memberikan sugesti, sugesti itu bisa diterima, bisa tidak. Maka dari itu butuh sebuah keilmuan. Ilmu di mana bagaimana caranya supaya sugesti itu mudah diterima. Kondisi-kondisi apa di mana kita reseptif atau mudah menerima terhadap saran-saran dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Karena saran itu nggak selalu dari luar diri kita. Ada namanya self-hypnosis. Bagaimana kita bisa menghipnotis diri kita, membuat diri kita mengikuti apa yang kita targetkan atau kita goalkan gitu ya. Sebelum kita belajar hipnosis atau hipnoterapi, teman-teman harus paham dulu, ada istilah-istilah dalam hipnosis atau hipnoterapi. Yang pertama kita belajar hipnosis. Sis ya belakangnya, hipnosis. Nah, oke. Hipnosis ini artinya adalah sebuah kondisi di mana seseorang berada di sebuah kondisi yang mudah menerima sugesti. Ada yang mengatakan berhubungan dengan gelombang otak alfa dan theta. Karena di gelombang otak ini, orang-orang biasanya rileks. Sehingga dalam keadaan rileks, dia mudah menerima sugesti. Seperti itu. Nah, itu hipnosis ya, kondisi. Gitu ya. Ada hipnotis. Nah, ini banyak kesalahan eja di Indonesia, hipnotis. Padahal bahasa aslinya adalah hipnotis, pakai T di akhirnya. Jadi hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis gitu. Sama seperti artis, pianis gitu ya. Jadi istilah hipnosis atau hipnotis gitu ya. Hipnotis ini mengacu pada orang yang melakukan hipnotis gitu ya. Nah,
Orang yang melakukan hipnosis ini gitu ya, membuat seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis, itu ditunjang dengan keilmuan yang cukup gitu. Jadi tidak sembarangan. Orang di luar sana banyak mengatakan orang ada pencurian atau penipuan bermodus hipnotis gitu ya. Padahal dari bahasanya sudah salah, itu penipuan gitu. Penipuan dengan memanfaatkan kondisi seseorang yang mudah untuk diarahkan gitu. Secara kondisi memang arahnya ke hipnosis, tapi pelakunya bukan disebut hipnotis karena dia tidak mempelajari ilmu hipnotis secara umum. Dia mempelajari pola-pola komunikasi untuk mengarahkan orang lain, atau biasa disebut pola hipnosis non formal seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya istilah hipnosis ini hipnotis ya, artinya adalah orang yang melakukan hipnosis. Nah, selanjutnya apa lagi? Hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini adalah sebuah terapi pemberdayaan diri untuk mengatasi masalah psikologis. Jadi hipnoterapi ini masuknya ke dalam ranah psikologi psikoterapi gitu ya. Nah, hipnoterapi ini fungsinya apa? Untuk mengatasi berbagai macam masalah psikologis seperti fobia gitu ya, seperti trauma gitu. Ini biasanya asal dari emosi-emosi negatif dan pola-pola hipnosis yang tanpa disadari masuk ke dalam pikiran dia. Nah, nanti kita akan belajar tuh ada 5 jalur masuk sugesti tanpa kita sadari, dan ini yang lebih berbahaya karena ini yang sering terjadi di masyarakat. Pola-pola ini yang membuat seseorang berada dalam kondisi gangguan psikologis gitu ya. Ini nanti kita pelajari di video selanjutnya. Nah, itu hipnoterapi. Jadi hipnoterapi adalah terapi psikoterapi gitu ya, terapi psikologis untuk mengatasi masalah psikologis tentunya dengan menggunakan teknik dan kondisi hipnosis. Itu adalah hipnoterapi. Jadi itu berbagai istilahnya. Apakah setiap orang bisa dihipnotis? Nah, orang-orang seperti apa yang bisa menerima sugesti? Sama seperti keadaan pada umumnya, karena sugesti ini adalah saran, maka dibutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun secara mental untuk menerima saran. Sehingga orang-orang yang bisa menerima sugesti itu termasuk orang-orang yang pertama adalah dia siap menerima. Jadi ada keinginan di dalam dirinya. Saya ingin berubah. Saya ingin berhenti rokok. Si anak tersebut saya ingin berhenti mengompol. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi untuk melakukan hipnosis, hipnoterapi, memasukkan sebuah saran, sugesti, orang itu harus siap dan ada keinginan di dalam dirinya. Yang kedua, orang itu mempunyai kecerdasan yang cukup untuk menangkap sugesti dari hipnoterapis. Jadi ketika kita mau mengarahkan seseorang, pastikan orang tersebut paham dengan apa yang kita katakan. Jadi syaratnya orang tersebut harus paham apa yang disugestikan. Karena sugesti itu akan berjalan kalau dia paham sugestinya seperti apa, gitu ya. Misalkan anak-anak, kita ingin dia supaya tidak mengompol, tapi dengan bahasa-bahasa yang dia nggak mengerti. Mulai sekarang kamu jadi konsisten terhadap diri kamu sehingga kamu kalau mau kencing, kamu terpikirkan hal-hal yang membuat diri kamu siap untuk kencing di tempat. Itu bahasa yang terlalu panjang dan anak tidak mengerti gitu. Bahasa-bahasa sugesti sebenarnya sangat simpel. Nanti saya akan ajarkan di video yang lain gitu ya, yang membuat anak itu mudah menerima sugestinya. Yang selanjutnya, orang-orang yang bisa dihipnosis gitu ya, atau yang bisa dilakukan hipnoterapi itu adalah orang-orang yang nyambung kalau diajak bicara gitu ya. Jadi dia nggak gangguan jiwa gitu ya. Kalau misalkan diajak ngobrol, dia autistik sendiri atau dia nggak fokus dengan obrolan kita gitu ya. Walaupun pada saat dilakukan teknik hipnoterapi ini orang tersebut dalam keadaan rileks sehingga tidak berinteraksi ngobrol gitu ya, dia hanya satu arah mendengarkan,
tapi dalam keadaan ini dia harus bisa fokus, bisa konsentrasi dengan apa yang kita sugestikan. Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang penting yang Anda harus pahami tentang hipnoterapi sebelum Anda belajar lebih lanjut. Dan masih banyak video yang akan saya sharing tentang hipnosis dan hipnoterapi. Stay tune di dalam channel ini. Tetap semangat. Salam pemberdayaan diri. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.